Kematian Ayatollah Ali Khamenei ternyata tak membuat Iran runtuh. Sebaliknya, Teheran justru mengirim pesan yang jauh lebih keras kepada dunia bahwa perang ini belum selesai. Dengan menunjuk putranya, Mujtaba Khamenei, sebagai pemimpin tertinggi baru, Iran memberi sinyal mereka siap bertarung sampai akhir melawan Amerika Serikat dan Israel. Di bawah komandonya, rudal kembali diluncurkan, pangkalan militer musuh diserang, dan konflik Timur Tengah kini berubah menjadi perang tanpa batas. Simak perkembangan terbaru perang AS versus Iran dalam video berikut. Penunjukan Mujtaba ini menjadi peristiwa bersejarah karena untuk pertama kalinya jabatan pemimpin tertinggi diwariskan dalam satu keluarga sejak berdirinya Republik Islam Iran pada 1979. Mujtaba yang kini berusia 56 tahun langsung memimpin negara dalam situasi perang regional yang semakin luas. Para analis menilai keputusan ini menunjukkan Teheran tidak akan menyerah pada tekanan Barat. Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara di Lembaga Pemikir Chatham House, Sanam Vakil, mengatakan pengangkatan Mujtaba menandakan kelanjutan strategi lama Iran, yakni mempertahankan kekuasaan di dalam negeri sekaligus terus melawan tekanan internasional. Penunjukan ini juga menantang Presiden AS Donald Trump yang sebelumnya menyatakan putra Khamenei tak dapat diterima sebagai pemimpin Iran. Ancaman terhadap Mujtaba bahkan muncul segera setelah ia diangkat. Pemerintah Israel menyatakan siapapun yang menjadi pemimpin tertinggi Iran berikutnya akan menjadi target serangan. Namun bagi Teheran, menunjuk pemimpin baru dengan cepat sangat penting untuk menunjukkan sistem pemerintahan mereka tetap berjalan. Ketua Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Larijani mengatakan kemampuan Iran menunjuk pemimpin baru melampaui ekspektasi musuh-musuhnya. Ia menambahkan, Mujtaba telah lama dipersiapkan oleh ayahnya untuk memimpin negara. Tak lama setelah pengumuman itu, militer Iran dan Garda Revolusi Iran (IRGC) langsung menyatakan kesetiaan kepada pemimpin baru. Media pemerintah kemudian melaporkan Iran segera meluncurkan gelombang serangan rudal baru ke Israel. Pada 9 Maret 2026, media pemerintah Iran melaporkan Teheran menembakkan gelombang rudal ke Israel. Ini merupakan gelombang pertama serangan di bawah kepemimpinan Mujtaba Khamenei. Dalam siaran di kanal Telegramnya bahkan ditampilkan gambar proyektil dengan tulisan "At your command, Said Mujtaba", yang artinya atas perintahmu Mujtaba. Selain menyerang Israel, Iran juga meluncurkan rudal dan drone ke sejumlah negara Teluk. Ledakan dilaporkan terdengar di Qatar, yang menjadi lokasi pangkalan udara utama militer AS. Kementerian Pertahanan Kuwait juga mengatakan sedang menangani ancaman udara dari Iran. Sementara Arab Saudi menyatakan sistem pertahanan udaranya berhasil menembak jatuh 3 rudal balistik dan 4 drone yang memasuki wilayah udaranya. Iran pun menyatakan tidak akan menyerah kepada AS. Melansir NBC News, Menlu Iran Abbas Araghchi menegaskan Teheran tak akan tunduk dan akan terus melawan selama diperlukan untuk mempertahankan wilayah, rakyat, dan martabat negaranya. Perang yang dimulai pada 28 Februari 2026 segera meluas ke berbagai wilayah Timur Tengah. Pentagon melaporkan seorang prajurit Amerika meninggal dunia akibat luka yang dideritanya usai serangan Iran ke pangkalan militer di Arab Saudi pada 1 Maret 2026. Dengan kematian ini, jumlah tentara Amerika yang tewas dalam konflik tersebut menjadi 7 orang. Iran juga memperluas target serangannya terhadap infrastruktur militer AS di kawasan. Analisis citra satelit dan video yang diverifikasi di New York Times menunjukkan serangan Iran merusak fasilitas komunikasi militer AS di sedikitnya 7 lokasi. Target yang terkena serangan termasuk markas United States Fifth Fleet di Manama, Bahrain, pangkalan udara Al-Udeid di Qatar, Camp Arif Jan dan Ali Al-Salim Air Base di Kuwait, Prince Sultan Air Base di Arab Saudi, serta instalasi militer di Al-Ruwais dan Al-Dhafra Air Base di Uni Emirat Arab. Video yang diverifikasi menunjukkan drone Iran menghantam pelindung antena satelit di markas armada kelima AS di Bahrain. Citra satelit juga memperlihatkan kerusakan pada terminal komunikasi satelit militer yang dipakai untuk komunikasi berkapasitas tinggi hampir secara real-time. Serangan ini diduga bertujuan mengganggu kemampuan militer AS dalam berkomunikasi dan mengkoordinasikan operasi militernya di kawasan. Di balik serangan besar itu, Iran sebenarnya telah menyiapkan strategi perang baru jauh sebelum konflik terbaru ini meletus.
Menurut laporan The Wall Street Journal, strategi itu dirancang untuk memperluas konflik ke seluruh Timur Tengah, sekaligus memastikan militer Iran tetap dapat bertempur, bahkan jika para pemimpin tertingginya tewas. Strategi ini mulai dikembangkan setelah perang besar antara Iran dan Israel pada Juni 2025. Strategi baru tersebut berakar pada doktrin pertahanan yang dikenal sebagai Mosaic Defense. Doktrin ini merupakan sistem pertahanan terdesentralisasi yang memungkinkan setiap komandan militer tetap melanjutkan pertempuran meskipun terputus dari pimpinan pusat. Konsep ini terinspirasi dari berbagai konflik modern, termasuk perang AS di Irak dan Afghanistan, serta konflik antara Israel dan Hizbullah. Dalam konsep ini, pasukan yang lebih lemah tidak mencoba mengalahkan musuh secara langsung, melainkan menyerap serangan sambil menyerang titik-titik yang lebih rentan. Menurut pakar Iran dari Johns Hopkins University, Vali Nasr, tujuan utama Iran dalam perang ini bukan sekadar memenangkan pertempuran, melainkan mengubah persepsi AS dan Israel bahwa Iran adalah negara yang lemah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.